Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Representatif. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Belanda Kebun Teh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rahmat, pemuda yang lama menganggur, akhirnya mendapat pekerjaan di perkebunan teh tua di Subang. Ia ditempatkan di sebuah rumah peninggalan Belanda yang sunyi di tengah kebun yang indah. Namun ketenangan itu segera berubah ketika ia mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil dan penampakan arwah wanita Belanda yang menghantui rumah itu. Bersama dua rekannya, Tony dan Sari, Rahmat mencoba mengungkap misteri masa lalu rumah tersebut. Dalam sebuah malam penuh teror, mereka harus menghadapi ketakutan paling dalam untuk membebaskan arwah yang terperangkap dan mengembalikan kedamaian ke perkebunan yang angker. Dan ini kisahnya. Rahmat menghirup udara pagi yang sejuk. Matanya menyapu pemandangan kebun teh yang membentang luas di sekeliling rumah tempat tinggal barunya. Rumah bergaya klasik Belanda ini memang tampak menawan dari luar. Dindingnya tinggi dengan jendela-jendela besar yang menyuguhkan pemandangan langsung ke hamparan hijau kebun teh di Subang. Dari kota asalnya di Jawa Tengah, ini adalah kesempatan pekerjaan pertama yang ia dapatkan setelah sekian lama menganggur. Sebagai MIL, Mill Assistant Trainer, tugasnya cukup menantang, tapi ia siap belajar. Hari-hari pertama berjalan lancar. Rahmat mulai terbiasa mengawasi proses produksi, memastikan mesin-mesin di pabrik pengolahan teh berjalan sesuai standar, hingga memeriksa kualitas daun teh yang baru saja dipetik. Namun di balik itu, ada hal yang selalu mengganggu pikirannya. Rumah ini terasa sepi, sunyi, dalam arti yang aneh. Setiap malam bunyi-bunyian kecil terdengar dari sudut-sudut rumah, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lantai kayunya. Rahmat berpikir mungkin itu suara kayu yang memuai akibat suhu malam yang dingin. Pada suatu malam ketika ia sedang bersiap tidur, Rahmat mendengar suara langkah kaki di koridor rumah. Suaranya pelan tetapi jelas. Ia menegakkan punggung, telinganya menajam, memastikan bahwa dirinya tidak salah dengar. Kamar Rahmat berada di ujung koridor dan suara langkah itu terdengar semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dengan perlahan ia mengintip melalui celah kecil di pintu. Tidak ada siapapun, hanya koridor yang sepi dengan lantai kayu tua yang tampak semakin gelap diterpa bayangan malam. Esoknya ia mencoba melupakan kejadian itu dan fokus bekerja. Namun gangguan itu tidak berakhir di situ. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Dan malam berikutnya, ia bahkan mendengar suara ketukan pelan dari balik jendela kamarnya. Rahmat memberanikan diri membuka jendela dan melihat keluar, tetapi yang tampak hanya kebun teh yang hening dan gelap. Ia menarik nafas panjang, berusaha menguatkan diri. Suatu hari Pak Marwan, mandor perkebunan, datang untuk memeriksa hasil pekerjaan Rahmat. Ketika melihat wajah Rahmat yang sedikit pucat, Pak Marwan menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Rahmat ragu-ragu tetapi akhirnya ia bercerita tentang suara-suara aneh yang sering ia dengar di rumah itu. Pak Marwan hanya tersenyum tipis lalu menggeleng pelan. "Itu sudah biasa, Rahmat," kata Pak Marwan. "Kamu bukan orang pertama yang mendengar suara-suara itu. Rumah itu sudah lama kosong sebelum kamu datang. Pegawai yang lain memilih tinggal di mes lain karena tidak tahan. Mereka bilang rumah itu ada penunggunya. Konon peninggalan penghuni lama waktu zaman Belanda dulu." Rahmat hanya mengangguk, meski hatinya bergetar mendengar cerita itu. Di malam harinya ia mencoba tidur lebih awal dengan harapan bisa mengistirahatkan pikiran. Namun pada tengah malam suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini langkah-langkah itu seperti berjalan mondar-mandir di ruang tamu.
Rahmat yang tidak tahan lagi memutuskan keluar dan memberanikan diri menghadapinya. Saat ia berdiri di koridor, suasana terasa begitu dingin. Dalam samar cahaya lampu yang remang, Rahmat melihat sosok samar di ujung koridor. Sosok itu mengenakan gaun panjang berwarna putih dengan rambut yang tergerai, berdiri mematung, membelakanginya. Rasa takut yang begitu mencekam merayap di tubuhnya. Ia ingin berbalik tetapi kakinya terasa berat. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah pucatnya yang tampak sayu dengan mata hitam yang menatap kosong. Rahmat mundur selangkah, namun sosok itu hanya berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan yang dalam. Entah bagaimana keberanian yang sebelumnya hilang mulai tumbuh di hati Rahmat. Ia mencoba berbicara, meski suaranya terdengar bergetar. Siapa kamu? Sosok itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis yang tampak menghiasi wajahnya sebelum perlahan memudar bersama bayangan malam. Setelah itu suara-suara di rumah itu berhenti, seolah memberikan Rahmat kedamaian. Keesokan harinya Rahmat masih merasa ada yang ganjil, tetapi ia memutuskan untuk terus bekerja di sana. Ia mulai menerima bahwa rumah itu memang memiliki kisah kelam sendiri, dan mungkin penghuninya hanya ingin dikenal, bukan menakut-nakuti. Dalam beberapa bulan ke depan, Rahmat terus menjalani tugasnya, tidak lagi terganggu oleh suara-suara aneh. Satu-satunya yang ia sadari setiap malam, olah-olah ada sosok yang mengawasinya dalam diam, menjaga dari kejauhan di rumah tua itu. Sejak kejadian malam itu, Rahmat memang merasa rumah tua tersebut tidak lagi terlalu menakutkan. Namun tetap ada sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki dan ketukan di jendela memang berhenti. Namun kini justru muncul kehadiran yang seolah-olah mengawasinya dalam diam. Terutama saat malam tiba, meskipun ia sudah berusaha untuk tidak memperdulikan. Seiring kali bulu kuduknya meremang ketika melewati koridor atau ruang tamu di rumah tersebut. Pada suatu malam setelah hari yang melelahkan di pabrik dan kebun, Rahmat merasa sangat lelah. Ia langsung menuju kamar dan mencoba tidur lebih awal. Tapi beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Bukan karena suara, melainkan karena hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang mengawasinya dari ujung tempat tidur. Dalam remang cahaya bulan yang masuk melalui jendela, Rahmat bisa melihat bayangan samar, sosok putih dengan rambut panjang. Berdiri diam tidak bergerak di ujung kakinya, tubuh Rahmat mendadak kaku. Ia mencoba menenangkan diri, menutup matanya dan berusaha mengabaikan sosok itu. Namun tiba-tiba terdengar suara berbisik dari dekat telinganya. Suara lembut itu terdengar seperti seorang wanita yang sedang menangis tertahan. "Kenapa kamu di sini?" Rahmat terdiam, nafasnya tersegal-segal. Ia menggerakkan keberanian untuk membuka mata dan mencoba berbicara meski bibirnya gemetar. "Siapa kamu?" Suara tangisan itu semakin jelas, begitu pilu dan penuh penderitaan. Perlahan Rahmat memberanikan diri untuk duduk. Namun saat ia mendongak, sosok itu sudah menghilang. Hanya kamar kosong yang menyambutnya, meski hawa dingin masih terasa mencekam di sekitar. Sejak malam itu Rahmat merasa bahwa gangguan di rumah itu semakin menjadi. Ada kalanya ia melihat bayangan sekilas di cermin atau merasakan sentuhan dingin di pundaknya saat tengah malam. Namun ia tetap bertahan karena merasa pekerjaan ini adalah satu-satunya kesempatan yang tidak ingin ia sia-siakan. Beberapa hari kemudian saat Rahmat sedang memeriksa pabrik bersama Pak Marwan, ia bertanya lagi soal rumah itu. Dengan tatapan serius, Pak Marwan akhirnya bercerita lebih dalam. "Rumah itu dulu ditempati seorang pengawas perkebunan asal Belanda," katanya pelan. "Istrinya meninggal di sana karena sakit parah dan konon arwahnya masih berkeliaran, menunggu suaminya yang tidak pernah kembali. Sebelum kamu sudah ada beberapa orang yang mencoba tinggal di sana, tapi akhirnya pergi karena gangguan yang semakin lama semakin intens." Rahmat terdiam. Cerita itu mengusik pikirannya, tetapi ia tetap menenangkan diri. Malam itu ia memutuskan untuk tidur di ruang tamu, berharap bisa mengurangi kecemasannya. Namun baru saja ia memejamkan mata, terdengar suara ketukan di pintu depan, pelan tapi terus berulang. Ketukan itu terdengar seperti dari tangan yang lemah. Rahmat mencoba mengabaikannya, tetapi ketukan itu semakin keras dan tidak terhentikan. Akhirnya dengan tubuh gemetar ia mendekati pintu dan membukanya perlahan. Pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti.
Di depan pintu berdiri seorang wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan tubuh yang menggigil. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Kenapa kamu di sini?" tanya Rahmat dengan suara bergetar. Wanita itu hanya memandangnya seolah-olah mengerti tetapi tidak bisa berbicara. Lalu perlahan sosok itu berjalan melewati Rahmat, masuk ke rumah tanpa suara. Rahmat terpaku tidak bisa bergerak melihat sosok itu menghilang ke dalam dinding di dekat ruang tamu. Setelah kejadian itu, setiap malam wanita itu semakin sering muncul. Kadang duduk di kursi ruang tamu dengan pandangan kosong keluar jendela. Kadang berdiri di sudut ruangan mengawasi Rahmat. Ia seperti terjebak dalam dunia antara hidup dan mati, terkurung dalam rumah itu seolah menunggu seseorang yang tidak pernah kembali. Rahmat mulai merasa berada di ambang kewarasan. Pada suatu malam, Rahmat bermimpi melihat dirinya berada di dalam rumah itu. Namun semuanya tampak berbeda, lebih hidup, dengan furnitur lengkap dan hiasan khas Eropa. Dalam mimpinya ia melihat sosok lelaki Belanda duduk di ruang tamu dengan wajah cemas, memegang tangan wanita yang terbaring lemah di sofa. Wanita itu terus memanggil-manggil nama seseorang dengan suara yang serak dan lemah. Rahmat terbangun dengan keringat dingin. Perasaan takut bercampur kasihan menyelimuti dirinya. Rahmat pun berusaha mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Ia bertanya pada penduduk sekitar, namun kebanyakan orang hanya menggeleng atau menunjukkan ketakutan. Hingga suatu hari ia bertemu seorang pria tua yang ternyata adalah cucu dari pekerja lama di perkebunan itu. Wanita itu bernama Elizabeth, istri pengawas perkebunan. Suaminya terpaksa meninggalkannya untuk kembali ke Belanda. Namun Elizabeth terlalu sakit untuk ikut pergi. Cerita pria tua itu. Ia meninggal dalam kesepian dan terus menunggu di rumah itu, berharap suaminya kembali. Rahmat menyadari bahwa mungkin Elizabeth tidak akan pernah tenang sampai suaminya kembali, meskipun tidak mungkin terjadi. Maka pada malam itu ia duduk di ruang tamu sambil memegang lilin, mencoba berbicara pada arwah Elizabeth. "Aku tahu kau menunggu seseorang yang kau cintai," kata Rahmat perlahan, meski merasa absurd berbicara pada kekosongan. "Dia mungkin tidak akan kembali, tetapi kau bisa tenang sekarang, kau tidak sendirian." Saat suasana hening, namun tiba-tiba hawa ruangan terasa lebih hangat, seolah-olah ada kehadiran lain yang lebih terang. Rahmat merasa seperti ada angin lembut yang membelai wajahnya, seolah sosok Elizabeth mengucapkan terima kasih. Setelah itu bayangan wanita itu tidak pernah lagi muncul, dan ketukan-ketukan serta suara langkah yang menghantuinya pun sirna. Rumah itu tetap sunyi dan mencekam, tetapi kini terasa damai. Rahmat menyadari bahwa sosok Elizabeth telah menemukan kedamaian setelah sekian lama menunggu. Dan kini ia dapat menempati rumah itu dengan perasaan tenang, sembari menjaga perkebunan yang kini terasa seolah ada yang menjaga bersama dirinya di dalam rumah tua tersebut. Setelah malam yang panjang dan penuh kegangguan itu, Rahmat merasa lega karena arwah Elizabeth tampaknya telah tenang. Namun kedamaiannya tidak berlangsung lama. 2 minggu setelahnya, perkebunan kedatangan beberapa pekerja baru dari luar kota. Salah satu di antaranya adalah Tony, seorang pria parubaya yang memiliki pengalaman bekerja di perkebunan. Tony terkenal santai dan ramah, sering berbicara lantang dan tidak percaya pada cerita mistis. "Apa kabar, Mat? Wah, rumahmu keren sekali. Mes bersejarah ini. Katanya bekas rumah pengawas Belanda ya?" tanya Tony saat pertama kali menginjakan kaki di halaman rumah tua Rahmat. Rahmat hanya tersenyum tipis, tidak ingin menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya. Selain Tony, ada juga Sari, seorang gadis muda yang baru saja lulus dan ingin mendapatkan pengalaman di perkebunan ini. Sari berpenampilan manis, selalu riang, namun ia memiliki indera keenam dan seringkali mampu merasakan hal-hal yang tidak kasat mata. Ketika pertama kali melihat rumah itu, Sari langsung merinding. Ada ketegangan yang tidak biasa terpancar di wajahnya. "Mas Rahmat, ada yang tidak biasa di rumah ini ya?" tanya Sari pelan dengan raut wajah serius. Rahmat yang tadinya ingin menghindari pembicaraan tentang hal-hal mistis, akhirnya hanya bisa mengangguk. Ia merasa Sari bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Malam itu Tony memutuskan untuk tidur di ruang tamu rumah Rahmat karena mes pegawai lain sedang penuh. Rahmat sudah memperingatkannya, tetapi Tony hanya menertawakan cerita Rahmat. "Hantu Belanda? Ayo amat, di zaman sekarang masih percaya begituan," katanya sambil tertawa keras. Rahmat hanya menghela nafas, berharap malam ini akan berjalan tenang.
Namun ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, Rahmat yang sudah tertidur lelap mendengar suara Tony berteriak keras. Rahmat langsung bangun dan menuju ruang tamu. Dilihatnya Tony sedang berdiri mematung, wajahnya pucat dan keringat membasahi wajahnya. "Rahmat, ada yang duduk di kursi sana." Tony menunjuk kursi di sudut ruang tamu. Suaranya gemetar. Rahmat memandang ke arah yang ditunjuk, tapi tidak melihat apa-apa. "Apa yang kamu lihat?" tanya Rahmat pelan, meskipun ia merasa tahu jawabannya. Tony menelan ludah, matanya terus terpaku ke kursi itu. "Wanita dengan gaun putih, rambutnya panjang. Dia menatapku dengan mata yang hitam dan kosong." Rahmat merinding. Ia tahu sosok itu adalah Elizabeth. Meski arwah Elizabeth sebelumnya telah tenang, tampaknya kedatangan Tony justru mengganggunya. Rahmat mencoba menenangkan Tony dan membawanya kembali ke kamarnya. Namun kejadian malam itu hanya awal dari rangkaian kejadian yang lebih mengerikan. Malam berikutnya, Sari yang tidur di kamar tamu mendengar suara langkah berat di luar kamarnya. Ia mencoba tidak memperdulikannya, namun suara langkah itu semakin mendekat. Terdengar jelas berhenti di depan pintu kamarnya. Sari menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Namun tiba-tiba pintu kamar berderi terbuka perlahan, seolah ada seseorang yang mendorongnya. Sari memalingkan pandangan, tapi dalam sudut matanya ia melihat bayangan putih berdiri di ambang pintu. Ketakutan yang luar biasa menyergapnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, namun bayangan itu melangkah perlahan ke arahnya. "Mas Rahmat," jerit Sari sekeras mungkin, berharap Rahmat mendengarnya. Rahmat yang berada di kamar lain segera berlari ke kamar Sari. Saat ia membuka pintu, Sari sudah tidak sadarkan diri di lantai. Sementara hawa dingin menyelimuti kamar tersebut. Rahmat segera membopong Sari keluar dari kamar dan membawanya ke ruang tamu, mencoba membangunkannya. Ketika Sari siuman, ia menceritakan apa yang terjadi. Wajah Rahmat semakin serius. Arwah Elizabeth yang tadinya hanya muncul dalam ketenangan, kini justru semakin sering menampakkan diri dan bahkan mengganggu siapapun yang datang ke rumah itu. Pagi harinya, Tony dan Sari mendesak Rahmat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah tersebut. Rahmat, meskipun ragu, akhirnya menyetujui. Mereka pun pergi menemui Pak Marwan lagi. Kali ini Rahmat meminta cerita lebih lengkap tentang Elizabeth dan alasan kenapa arwahnya tidak pernah benar-benar tenang. Pak Marwan menarik nafas panjang sebelum bercerita. "Rumah itu dulu saksi bisu banyak penderitaan. Selain Elizabeth, ada beberapa pekerja yang pernah hilang secara misterius di sekitar perkebunan ini. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa roh-roh mereka pun terjebak di sana, tidak bisa kembali atau pergi dengan tenang." Mendengar cerita itu, Rahmat mulai menyusun rencana. Ia merasa perlu mengadakan upacara kecil untuk menenangkan arwah-arwah yang terjebak di rumah itu. Berharap arwah mereka bisa dilepaskan dari tempat tersebut. Malam itu bersama Pak Marwan, Tony dan Sari, Rahmat mengadakan upacara kecil di rumah itu. Pak Marwan yang cukup berpengalaman dalam adat daerah membakar kemenyan dan memanjatkan doa-doa untuk ketenangan arwah yang terjebak. Namun saat upacara berlangsung, suasana rumah tiba-tiba berubah mencekam. Suara tangisan samar terdengar dari lantai atas, menggelegar seolah memenuhi setiap sudut ruangan. Rahmat mencoba tetap tenang dan melanjutkan doa, namun tiba-tiba suara berat terdengar memanggil namanya. "Rahmat!" Ia menoleh dan mendapati sosok Elizabeth berdiri di tangga, menatapnya tajam. Namun kali ini sosok Elizabeth tidak sendiri. Di sampingnya ada bayangan hitam yang lebih besar. Wajahnya tidak jelas, hanya mata merah yang tampak menyala di kegelapan. Sari yang melihat itu menjerit ketakutan, sementara Tony mematung dengan wajah pucat. Pak Marwan segera menyuruh mereka untuk tidak bergerak dan melanjutkan doa. Namun bayangan hitam itu tampak semakin mendekat dan hawa dingin semakin menusuk. Rahmat merasa tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan. Dengan gemetar, Rahmat akhirnya memberanikan diri berbicara. "Elizabeth, kami ingin membantumu. Jika kau ingin damai, beritahu kami apa yang kau inginkan." Suasana tiba-tiba hening. Sosok Elizabeth menatapnya dengan pandangan sendu, lalu ia mengangkat tangan menunjuk ke arah ruang bawah tanah rumah. Rahmat tertegun. Ia tidak pernah tahu bahwa rumah ini memiliki ruang bawah tanah. Setelah Elizabeth menghilang, Rahmat, Tony, Sari, dan Pak Marwan dengan hati-hati menunjuk ruang bawah tanah. Di sana mereka menemukan pintu tua yang terkunci.
Dengan susah payah mereka berhasil membukanya, dan di balik pintu itu tampak sebuah ruangan kecil yang penuh debu dan gelap. Di dalam ruangan itu mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Pak Marwan yang tampaknya memahami situasi ini membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat-surat berbahasa Belanda yang sudah rapuh, beserta kalung perak tua dengan liontin foto Elizabeth dan seorang pria suaminya. Rahmat menyadari bahwa ini adalah kenangan terakhir Elizabeth yang pernah ditemukan. Dengan hati-hati, mereka membacakan doa sambil mengembalikan kotak itu ke tempatnya, berharap ini bisa menjadi perantara agar arwah Elizabeth tenang. Saat doa selesai, suara-suara mencekam perlahan memudar. Rumah itu terasa lebih hangat, dan hawa berat yang selama ini menyelimuti rumah perlahan sirna. Pada malam berikutnya, Rahmat, Tony, dan Sari akhirnya bisa tidur tanpa gangguan. Sejak saat itu arwah Elizabeth tidak pernah muncul lagi dan suasana rumah kembali damai. Namun Rahmat, Tony, dan Sari tidak akan pernah melupakan malam-malam mencekam itu. Sebuah pengalaman yang membuat mereka tidak hanya percaya pada hal gaib, tapi juga menghargai sejarah dan cerita yang tersembunyi di balik rumah tua itu. Setelah malam itu, ketenangan di rumah tua tersebut hanya berlangsung sementara. Rahmat, Tony, dan Sari mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Setiap malam, hawa dingin yang sebelumnya hilang perlahan kembali. Bayangan samar sering muncul di cermin atau jendela, dan beberapa kali terdengar suara bisikan yang terdengar seperti tangisan tertahan. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekedar arwah Elizabeth, mungkin entitas yang lebih jahat. Suatu malam ketika hujan deras, Tony yang sedang berada di dapur mendengar suara ketukan keras dari arah jendela. Saat ia menoleh, ia melihat wajah pucat dengan mata yang menyala merah menatapnya dari luar jendela, seolah-olah mencoba masuk ke dalam rumah. Tony langsung terjatuh, tubuhnya gemetar, dan ia berlari ke kamar Rahmat. "Mat, itu bukan Elizabeth, ada sesuatu yang lain di luar sana." Tony berbisik panik, tubuhnya basah oleh keringat. Rahmat yang merasa ketakutan namun tidak ingin terlihat lemah, mencoba menenangkan Tony. "Tenang, mungkin hanya bayangan karena hujan, jangan biarkan pikiran kita terpengaruh." Namun kata-kata Rahmat segera terbukti salah. Malam berikutnya giliran Sari yang mendengar langkah-langkah berat di lorong dekat kamarnya. Awalnya ia pikir itu hanya suara angin, namun langkah itu terdengar semakin keras dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia mendengar sesuatu menggeram rendah saat ia mengintip di bawah celah pintu. Tampak bayangan kaki bersepatu tua berdiri diam di sana. Sari menutup mulutnya, menahan nafas agar tidak ketahuan. Namun tiba-tiba pintu kamarnya berderi terbuka sedikit, dan dari balik pintu muncul bayangan seorang pria tinggi mengenakan pakaian kolonial. Dengan topi tua, wajahnya pucat dengan mata kosong yang seakan menatapnya langsung. Sari menjerit sekeras mungkin, memanggil Rahmat dan Tony yang segera berlari ke kamarnya. Namun saat mereka tiba, sosok itu telah menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Mereka bertiga berkumpul di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun, suasana semakin mencekam. Tony yang biasanya berani pun mulai ketakutan dan berkata, "Kita tidak bisa terus begini, mungkin kita harus mencari bantuan lebih." Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari seseorang paranormal yang pernah direkomendasikan oleh Pak Marwan, seorang perempuan tua bernama Nyai Sari yang tinggal di desa sebelah. Nyai Sari dikenal sebagai dukun sakti yang dapat berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran. Keesokan harinya mereka bertiga menemui Nyai Sari. Wanita tua itu menatap mereka dengan mata tajam, seolah tahu apa yang mereka alami. Bahkan sebelum mereka menceritakan, Nyai Sari hanya mengangguk perlahan dan berkata, "Rumah itu bukan hanya dihuni oleh Elizabeth. Ada energi jahat yang terperangkap di sana, arwah-arwah lain yang tidak pernah tenang. Mereka tidak ingin kalian di sana." Malam itu Nyai Sari memutuskan datang ke rumah Rahmat bersama mereka untuk melakukan ritual pembersihan. Nyai Sari membawa berbagai sesaji, kemenyan, dan benda-benda mistis lainnya. Saat malam semakin larut, Nyai Sari menyiapkan diri di ruang tengah, membakar kemenyan hingga ruangan itu penuh dengan asap tebal. Saat ritual dimulai, hawa di dalam rumah berubah drastis. Langit di luar semakin gelap meski bulan tampak bersinar terang. Nyai Sari mulai melafalkan mantra, namun tidak lama kemudian terdengar suara geraman dan langkah kaki yang mengitari ruang tamu. Angin dingin berembus keras,
membanting pintu dan jendela dengan keras, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam ruangan. Nyai Sari memejamkan mata, namun wajahnya tampak pucat. Ia memegang erat seuntai tasbih kayu di tangannya dan berkata, "Mereka marah, mereka tidak ingin pergi." Tiba-tiba sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala muncul di sudut ruangan. Melayang perlahan mendekati mereka. Tony dan Sari berteriak, sementara Rahmat mencoba melindungi Nyai Sari. Sosok itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti orang menahan rasa sakit yang amat dalam. Nyai Sari menatap sosok tersebut dengan tenang, namun wajahnya dipenuhi ketegangan. "Pergilah, kau sudah lama berada di sini, kembali ke tempatmu." Namun sosok itu tidak bergeming, malahan semakin mendekat dengan tatapan marah. Nyai Sari pun mengeluarkan segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah bayangan tersebut. Sosok itu berteriak dengan suara melengking yang menyakitkan telinga, lalu perlahan-lahan menghilang, seolah terbakar oleh garam tersebut. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di seluruh dinding rumah, seperti puluhan tangan menghantam dari luar. Nyai Sari mulai tampak kelelahan, namun tetap melanjutkan mantranya dengan suara semakin lantang. Di saat yang sama, Rahmat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari balik jendela, terlihat puluhan wajah pucat menempel di kaca, seolah arwah-arwah penasaran itu ingin masuk. Wajah-wajah itu menatap dengan ekspresi penuh dendam, mata kosong, dan tubuh mereka tampak seperti bayangan samar yang mengerikan. Nyai Sari dengan suara serak berkata, "Rumah ini telah menjadi penjara bagi banyak arwah. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar." Mereka berempat akhirnya memutuskan pergi keluar rumah, meninggalkan rumah itu untuk sementara waktu. Di luar rumah, Nyai Sari menggali sebuah lubang kecil di halaman depan dan menanam benda-benda mistis sebagai penangkal. Setelah ritual selesai, mereka menunggu di luar sampai dini hari, berharap arwah-arwah itu benar-benar pergi. Ketika matahari mulai terbit, suasana di sekitar rumah terasa lebih tenang. Nyai Sari menatap rumah tua itu dan berkata, "Kalian harus segera pindah dari sini. Tempat ini terlalu kuat energinya, dan aku tidak bisa menjamin mereka tidak akan kembali." Rahmat, Tony, dan Sari saling memandang, menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa tinggal di rumah itu. Sejak kejadian itu, mereka semua akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tua tersebut. Rahmat kembali ke kantor perkebunan dan meminta agar ia dipindahkan ke mes pegawai yang lebih aman dekat desa. Kisah tentang rumah tua di tengah perkebunan teh itu akhirnya menjadi legenda menakutkan di antara para pekerja. Tidak ada lagi yang berani tinggal di sana, dan rumah itu dibiarkan kosong, menyimpan misteri dan arwah-arwah penasaran yang mungkin masih terjebak di dalamnya. Rahmat, Tony, dan Sari hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan lagi dihantui oleh kenangan mencekam dari rumah yang penuh kegelapan tersebut. Namun setiap kali melewati jalan setapak menuju perkebunan, mereka merasa seolah ada sepasang mata yang terus mengawasi mereka dari balik jendela rumah tua yang kini tertutup rapat. Sejak pindah dari rumah tua di perkebunan, Rahmat, Tony, dan Sari berharap ketenangan kembali dalam hidup mereka. Mereka kini tinggal di mes baru yang lebih dekat dengan desa, meski jauh lebih sederhana. Namun setiap kali Rahmat melewati perkebunan dan melihat rumah tua itu dari kejauhan, ia merasakan firasat aneh, seolah ada yang mengitari dari jendela yang tertutup rapat. Beberapa minggu setelah mereka pindah, Rahmat mendapat panggilan mendadak dari manajer perkebunan, Pak Herman, untuk membahas sesuatu yang penting. Di ruang kantor, Pak Herman dengan wajah serius berkata, "Rahmat, banyak laporan dari pekerja kita yang mengatakan melihat sosok-sosok misterius di sekitar rumah tua. Beberapa bahkan merasa sakit setelah melintas di dekatnya." Rahmat merasa tubuhnya merinding. Ia berusaha menghindari berbicara tentang kejadian di rumah itu, namun tampaknya arwah-arwah di sana masih belum tenang. "Kami ingin menutup rumah itu selamanya dan menguncinya rapat-rapat. Tapi sebelum itu, kami ingin memastikan tidak ada benda atau barang berharga yang tertinggal di dalamnya," lanjut Pak Herman. Rahmat hanya bisa terdiam mendengar permintaan itu. Ia teringat dengan pesan Nyai Sari bahwa rumah tersebut adalah penjaga bagi banyak arwah dan sebaiknya tidak diganggu lagi. Namun perintah adalah perintah. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa Rahmat dan Tony akan kembali ke rumah itu untuk memeriksa barang-barang yang mungkin tertinggal.
Sari meski ketakutan bersikeras untuk ikut agar bisa membantu jika terjadi sesuatu. Hari itu juga mereka bertiga berangkat ke rumah tua dengan perasaan tegang. Langit mendung, angin bertiup kencang, seolah alam ikut memberi pertanda akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Mereka membawa senter, peta kecil rumah, dan beberapa kunci cadangan yang diberikan Pak Herman. Begitu tiba di rumah tua itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu kayu tua yang telah lama tertutup kini berderit saat mereka membukanya, mengeluarkan suara nyaring yang menggema di sekeliling kebun teh. Hawa dingin langsung menyergap mereka ketika mereka melangkah masuk, dan bau debu serta lembab menyelimuti setiap sudut ruangan. Rahmat mulai memeriksa kamar-kamar, sementara Tony dan Sari menjaga pintu masuk. Ketika Rahmat sampai di kamar utama, ia menemukan sebuah lemari tua yang tertutup kain putih. Dengan tangan gemetar ia membuka kain itu dan menemukan cermin besar berbingkai emas yang berlapis debu. Namun saat ia membersihkan permukaan cermin dengan tangan, wajah Elizabeth muncul di sana, menatapnya dengan mata yang penuh luka dan kesedihan. Rahmat tercekat, namun tidak bisa melepaskan pandangannya dari cermin itu. Elizabeth berbisik, suaranya samar tapi jelas. "Tolong kami, mereka tidak akan pernah lepaskan kami." Seketika hawa dingin mencekam memenuhi ruangan dan bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di sekitar Rahmat. Ia mendengar suara tawa mengerikan dan langkah kaki yang menghampirinya. Ketika ia mencoba berlari keluar, pintu kamar tiba-tiba menutup dengan keras, seolah ada yang mengunci dirinya dari dalam. Di luar kamar, Tony dan Sari mendengar pintu tertutup dan suara teriakan Rahmat dari dalam. Mereka mencoba membuka pintu, tetapi seolah ada kekuatan besar yang menahannya. Sari mulai panik, berteriak meminta Rahmat untuk membalas, namun suara Rahmat yang penuh ketakutan hanya terdengar sayup. "Rahmat, apa yang terjadi di dalam?" teriak Tony sambil berusaha membuka pintu dengan kekuatan penuh. Di dalam kamar, Rahmat merasa seolah-olah berada di dunia lain. Dinding-dinding kamar yang tadi terlihat rapuh berubah menjadi hitam pekat, dan di sekelilingnya ada bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyala. Melayang-layang di udara, sosok Elizabeth muncul di tengah bayangan itu. Namun kali ini wajahnya penuh luka dan darah, seolah-olah ia sedang disiksa oleh bayangan-bayangan tersebut. "Lepaskan aku, jangan tinggalkan aku di sini," Elizabeth berbisik dengan suara putus asa. Dengan panik, Rahmat mencoba menarik gagang pintu, namun pintu itu tetap terkunci rapat. Ia mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang dingin dan menusuk. "Kau akan tinggal di sini bersama kami selamanya." Di luar, Tony akhirnya berhasil mendobrak pintu bersama Sari. Mereka melihat Rahmat terduduk di lantai, wajahnya pucat, dengan mata yang kosong menatap cermin besar di depan lemari. Cermin itu bergetar seolah ada kekuatan besar di dalamnya yang mencoba keluar. Tony dan Sari menarik Rahmat menjauh dari cermin, namun tiba-tiba cermin itu pecah dengan suara keras. Pecahannya berhamburan ke seluruh ruangan. Dari balik pecahan cermin muncul bayangan hitam besar dengan bentuk yang tidak jelas. Hanya mata merahnya yang menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Mereka bertiga langsung lari keluar dari dalam rumah itu, menuruni tangga dengan nafas tersegal-segal, namun bayangan itu mengejar mereka. Langkahnya berat dan menggema di seluruh ruangan. Mereka berlari secepat mungkin keluar dari rumah tua dan menuju kebun teh di sekitarnya. Saat mereka sampai di luar rumah, mereka menoleh dan melihat bayangan hitam itu berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan yang seolah ingin menarik mereka kembali. Sosok itu mengeluarkan suara geraman rendah dan tiba-tiba semua jendela rumah pecah bersamaan, mengeluarkan suara yang menggetarkan tanah. Nyai Sari yang telah diberi kabar segera datang ke lokasi dengan beberapa warga desa. Mereka membawa sesaji dan barang-barang penangkal untuk mengunci rumah itu selamanya. Nyai Sari melakukan ritual pembersihan dengan wajah tegang, sementara Rahmat, Tony dan Sari hanya bisa menatap rumah itu dari kejauhan, tidak berani mendekat. Setelah beberapa jam ritual selesai dan Nyai Sari menatap Rahmat dengan wajah serius. "Rumah ini bukan hanya dihuni oleh Elizabeth. Ada sesuatu yang lebih gelap di sini, kekuatan jahat yang telah terbangun. Aku telah mengunci tempat ini, tapi ingat, jangan pernah kembali. Bahkan langkah kalian di tanah ini sudah cukup untuk mengganggu arwah-arwah yang terperangkap di sana." Sejak saat itu, rumah tua itu dibiarkan kosong, terkunci rapat dan tidak lagi didekati oleh siapapun.
Namun para pekerja perkebunan sering mengaku melihat bayangan dari kejauhan. Sosok hitam besar yang berdiri di jendela mengawasi mereka dengan mata merah menyala. Meskipun rumah itu kini hanya tinggal kenangan menakutkan, misterinya tetap hidup di dalam cerita-cerita yang beredar di antara warga sekitar. Rahmat, Tony, dan Sari tidak pernah benar-benar melupakan pengalaman mencekam itu. Setiap kali malam tiba, mereka kerap kali terjaga mendengar suara langkah-langkah berat yang mengelilingi kamar mereka, mengingatkan bahwa arwah-arwah itu mungkin masih mencari mereka, menghantui mereka yang berani melanggar ketenangan rumah tua di tengah perkebunan teh di Subang. Malam itu Rahmat, Tony, dan Sari mencoba melupakan mimpi buruk tentang rumah tua yang telah mereka tinggalkan. Namun di mes baru tempat mereka tinggal, suasana aneh kembali terasa. Udara terasa berat dan dingin menyelinap, seolah ada yang berusaha menarik mereka kembali. Tony yang baru saja tertidur tiba-tiba terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia merasa ada yang memanggil namanya dari arah jendela. "Rahmat, Sari." Tony berbisik ketakutan, namun hanya terdengar suara angin berdesir. Tiba-tiba ia melihat bayangan hitam berkelebat di luar jendela, bergerak cepat ke arah kebun teh. Tanpa berpikir panjang, Tony langsung bangun, membangunkan Rahmat dan Sari. "Ada sesuatu di luar sana. Sepertinya sosok itu dari rumah tua. Kita harus keluar sekarang," ucapnya gemetar. Mereka bertiga keluar ke pekarangan mes dengan perasaan tidak enak. Kebun teh yang biasanya sunyi terasa lebih menyeramkan malam itu. Bulan hanya samar-samar menerangi kebun, menambah suasana mencekam. Mereka berjalan pelan, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Suara itu semakin mendekat, berat dan tidak teratur. "Lari!" teriak Rahmat dengan ketakutan. Mereka berlari ke arah kebun teh, berharap bisa menjauh dari suara menyeramkan itu. Namun semakin mereka berlari, suara itu semakin dekat. Sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala tampak mengejar mereka. Berlari dengan cepat melewati tanaman teh, tangannya panjang dan kukunya seperti cakar tajam. Mereka semakin panik, kaki mereka berlari secepat mungkin, tetapi kebun teh yang biasanya dikenal kini berubah menjadi labirin yang tidak berujung. Di tengah kebun, mereka melihat sosok Elizabeth muncul dengan wajah penuh luka. Tangannya terulur, seolah meminta pertolongan. "Elizabeth, apa yang terjadi di sini?" Rahmat berteriak, tetapi sosok Elizabeth hanya menatap mereka dengan mata penuh penderitaan. "Pergilah. Kalian terperangkap di sini. Jangan berhenti. Kalau tidak, kalian akan jadi bagian dari mereka," bisiknya sebelum menghilang menjadi bayangan. Rahmat, Tony, dan Sari melanjutkan lari mereka, berusaha mencari jalan keluar dari kebun teh. Tetapi setiap kali mereka berbelok, mereka justru kembali ke tempat semula. Mereka merasa seperti terjebak di alam gaib, labirin tanpa ujung yang tidak bisa mereka tinggalkan. Saat itu mereka mendengar jeritan Sari. Sosok bayangan hitam dengan kuku tajam telah mencengkram lengannya dan tanpa ampun mencakar lengan Sari hingga berdarah. Sari menjerit kesakitan, darah segar mengalir dari luka di lengannya menetes ke tanah kebun. Dia segera menarik Sari menjauh, namun sosok itu semakin marah, matanya memancarkan kebencian yang dalam. "Ayo, kita harus pergi dari sini, jangan lihat ke belakang," seru Tony sambil menarik Sari dan Rahmat untuk terus berlari. Namun mereka mulai kelelahan. Hawa kebun teh yang dingin terasa semakin mencekik dan bayangan-bayangan menyeramkan tampak mengintai mereka dari setiap sudut kebun. Rahmat mulai merasa seperti berjalan di tempat yang sama berulang kali, seolah kebun teh itu terus berubah, tidak memberinya jalan keluar. Lalu dari tengah kegelapan muncul sosok pria dengan pakaian kolonial yang pernah mereka lihat sebelumnya. Wajahnya hancur, kulitnya pucat, dengan darah mengalir dari luka di sekujur tubuhnya. Pria itu mengeluarkan suara parau. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian akan menemani kami di sini selamanya." Sari yang sudah kehabisan tenaga tidak mampu lagi berlari. Sosok pria itu mendekat, meraih tangan Sari dan mencengkramnya dengan kuat. Tony dan Rahmat mencoba menarik Sari, tapi kekuatan sosok itu terlalu besar. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita berbisik, "Ikuti cahaya." Rahmat menoleh dan melihat sinar kecil berkelip di kejauhan. Tanpa pikir panjang mereka berusaha menuju cahaya itu, menarik Sari sekuat tenaga. Pria dengan wajah hancur itu mengeluarkan suara geraman marah dan melayangkan cakarnya, mencakar punggung Rahmat hingga robek dan darah mengalir.
Dengan nafas yang semakin pendek, mereka terus melangkah menuju cahaya, berharap itu akan membawa mereka keluar dari alam gaib ini. Namun semakin dekat mereka ke arah cahaya, semakin terdengar suara jeritan-jeritan arwah yang terperangkap. Teriakan mereka memohon bantuan. Tangan-tangan hitam yang dingin mulai mencengkeram kaki dan tangan mereka, seolah ingin menarik mereka masuk lebih dalam ke alam kematian. Di titik akhir tenaga mereka, Tony berhasil menggapai cahaya itu, menarik Rahmat dan Sari bersamanya. Tiba-tiba mereka merasakan seperti ditarik keluar dari kegelapan. Dalam sekejap mereka terjatuh ke tanah, menghirup udara segar di pagi hari. Namun ketika mereka membuka mata, mereka masih berada di kebun teh. Namun kini terlihat di batas perkampungan. Meski selamat, mereka semua terluka parah. Tubuh mereka penuh luka cakaran dan goresan. Mereka sadar bahwa mereka telah lolos dari bayangan mengerikan itu. Tetapi jiwa mereka masih dihantui oleh kengerian malam itu. Malam tersebut kebun teh Subang menyimpan kisah misteri baru. Rahmat, Tony, dan Sari tidak akan pernah melupakan malam di mana mereka terjebak di alam gaib, dikejar bayangan berdarah, dan hampir menjadi arwah penasaran yang terperangkap di rumah tua yang kini terkutuk untuk selamanya. Setelah kejadian malam itu, Rahmat, Tony, dan Sari berjanji tidak akan pernah kembali ke rumah tua atau perkebunan di malam hari. Namun meski selamat, pengalaman mereka meninggalkan bekas yang dalam setiap kali matahari terbenam. Ketiganya selalu merasa waspada, seolah bayangan-bayangan dari dunia lain masih mengawasi mereka. Seminggu kemudian Pak Herman, manajer perkebunan, kembali memanggil Rahmat ke kantornya. Wajah Pak Herman tampak kusut, jelas terganggu oleh sesuatu. "Rahmat, aku tahu ini berat untukmu, tapi kami butuh bantuanmu sekali lagi. Ada hal yang harus kita tuntaskan di sana, di rumah tua itu," ucap Pak Herman dengan suara bergetar. Rahmat ingin menolak mentah-mentah, tapi ekspresi Pak Herman memunculkan rasa penasaran. "Hal apa yang Pak Herman maksud?" tanya Rahmat dengan ragu. Pak Herman membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah foto hitam putih. Dalam foto itu tampak seorang wanita muda berambut pirang berdiri di depan rumah tua dengan senyum yang muram. "Ini Elizabeth. Dia istri dari seorang pengusaha Belanda yang dulu mengelola perkebunan ini. Setelah kematiannya, arwahnya dikatakan menghantui rumah itu, mencari keadilan untuk sesuatu yang tidak pernah selesai." Rahmat memandangi foto itu dengan perasaan campur aduk. Wajah Elizabeth yang dulu ia lihat di cermin kembali terbayang jelas di benaknya. Pak Herman melanjutkan, "Kami dapat informasi dari Nyai Sari. Katanya jika kita ingin menghentikan kejadian ini, ada ritual pemutusan arwah yang harus dilakukan. Namun itu berarti seseorang harus kembali ke rumah itu untuk membawa barang milik Elizabeth dan membawanya ke pemakaman lama di dekat desa." Rahmat terdiam, tapi ia tahu bahwa menolak hanya akan membuat mimpi buruk ini terus membayangi dirinya. Ia pun setuju dengan syarat bahwa Tony dan Sari bisa menemaninya karena mereka sudah terlibat sejak awal. Malam itu ketiganya berkumpul di rumah Nyai Sari. Di sana Nyai Sari memberi mereka tas kecil berisi berbagai benda, kemenyan, bunga-bunga, dan seutas benang merah. Nyai Sari berpesan, "Kalian harus membawa barang Elizabeth itu dengan penuh kehati-hatian. Jika tidak, arwahnya akan terus mengikutimu. Jangan bicara, jangan berhenti, dan jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Ketiganya mengangguk dengan serius. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka akan menghadapi ketakutan yang sama, bahkan mungkin lebih mengerikan. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, mereka berangkat menuju rumah tua. Langit malam terasa berat, bulan diselimuti awan hitam pekat, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setibanya di rumah tua, mereka langsung merasakan hawa dingin yang menyesakan. Rahmat menggenggam tangan Tony dan Sari, menguatkan diri sebelum mereka masuk. Ketika membuka pintu, suara derit pintu menyebarkan gema yang menyeramkan, seolah-olah rumah itu sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka berjalan perlahan ke arah kamar utama di mana cermin Elizabeth berada. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka untuk tidak melanjutkan. Akhirnya mereka sampai di kamar itu. Rahmat melihat lemari tempat cermin berada masih tertutup rapat. Dengan hati-hati ia membuka lemari dan menarik cermin tersebut. Namun alih-alih hanya melihat bayangan mereka sendiri, wajah Elizabeth muncul kembali di permukaan cermin. Kali ini dengan ekspresi yang lebih menakutkan.
bantu aku." Suaranya terdengar sangat pelan, namun menggetarkan hati mereka. Dengan cepat Rahmat membungkus cermin itu dengan kain hitam yang diberikan oleh Nyai Sari. Setelah membungkus cermin, suasana mendadak berubah. Mereka mendengar suara langkah kaki dari luar kamar, diikuti dengan suara berbisik dari dinding-dinding rumah. Seolah-olah ada lebih dari satu arwah yang bergerak di sekitar mereka. Tony berbisik, "Rahmat, kita harus pergi sekarang." Mereka bertiga keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu keluar. Tetapi bayangan-bayangan hitam tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Wajah-wajah penuh kebencian dan mata merah menyala menatap mereka dari segala arah. Ketiganya mempercepat langkah, berusaha mengabaikan suara-suara yang memanggil dan bayangan yang melayang di dekat mereka. Namun di tengah perjalanan, Sari tanpa sengaja melihat ke belakang. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok Elizabeth berdiri di ujung koridor, menatap mereka dengan mata kosong penuh luka. Sosok itu berjalan mendekati mereka semakin cepat dan cepat sampai akhirnya Rahmat menarik Sari dan Tony berlari keluar dari rumah dengan nafas tersegal. Mereka berhasil keluar, namun begitu kaki mereka menginjak pekarangan rumah, suasana berubah drastis. Kebun teh yang tadi tampak jelas kini diliputi kabut tebal. Tanaman teh yang berderet rapi kini tampak seperti dinding-dinding gelap yang mengelilingi mereka, membentuk labirin yang mencekam. Dengan cermin di tangan, mereka terus berjalan mencari jalan keluar dari kabut tebal itu. Namun setiap langkah seolah membawa mereka ke tempat yang sama. Mereka terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok bayangan besar dengan tangan berdarah yang berusaha meraih cermin yang mereka bawa. Rahmat langsung berteriak, "Ayo, kita harus lari." Mereka kembali berlari di antara kabut, tapi semakin cepat mereka berlari, semakin tebal kabut itu menyelimuti. Suara jeritan arwah-arwah terdengar semakin jelas, seolah-olah mereka mencoba menarik ketiganya ke dunia mereka. Akhirnya mereka melihat cahaya kecil di ujung jalan. Mengingat pesan Nyai Sari, mereka berusaha menggapai cahaya itu dengan tenaga yang tersisa. Namun bayangan besar dan sosok-sosok menyeramkan semakin mendekat, membuat mereka kewalahan. Saat mereka nyaris kehilangan harapan, mereka akhirnya berhasil mencapai titik cahaya. Tiba-tiba kabut hilang dan mereka berada di pemakaman lama desa, tepat di depan makam Elizabeth. Mereka segera meletakkan cermin di atas makam tersebut dan membakar kemenyan, seperti yang diperintahkan Nyai Sari. Begitu kemenyan terbakar, terdengar suara jeritan dari dalam cermin. Jeritan yang memilukan dan mengerikan. Bayangan Elizabeth tampak perlahan pudar, berganti menjadi sosok yang lebih tenang. Seolah-olah ia akhirnya bisa beristirahat. Rahmat, Tony, dan Sari menyaksikan dengan perasaan lega bercampur takut ketika cermin itu pecah dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderak yang menggema. Setelah itu suasana menjadi tenang. Angin sepoi-sepoi menghembus lembut di sekeliling mereka, membawa perasaan damai yang aneh. Nyai Sari muncul dari kegelapan, tersenyum tipis sambil berkata, "Kalian telah membebaskan Elizabeth. Kini ia tidak akan lagi mengganggu dan arwah-arwah di rumah itu akhirnya bisa beristirahat." Dengan lega, Rahmat, Tony, dan Sari meninggalkan pemakaman. Mereka pulang dengan tubuh dan hati yang lelah, namun ada kelegaan besar yang menyelimuti mereka. Sejak hari itu, rumah tua di perkebunan dibiarkan kosong tanpa penghuni, dikelilingi oleh kebun teh yang damai. Namun legenda tentang Elizabeth dan rumah tua itu tetap hidup di kalangan penduduk sekitar. Menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah kisah tentang seorang wanita yang mencari keadilan dan keberanian 3 orang yang memberinya kedamaian. Setelah kejadian di malam itu, suasana perkebunan teh berubah menjadi lebih tenang dan damai. Para pekerja yang tadinya sering merasa dihantui perasaan aneh ketika bekerja di dekat rumah tua, kini menjalani hari-hari mereka dengan lebih nyaman. Tidak ada lagi bisikan atau bayangan yang tiba-tiba muncul di balik tanaman teh. Kebun itu kembali menjadi tempat yang indah dan aman seperti dulu. Rahmat, Tony, dan Sari pun merasa lebih lega. Sejak mereka menjalankan ritual bersama Nyai Sari di makam Elizabeth, mimpi buruk yang selama ini menghantui mereka akhirnya lenyap. Mereka tidak lagi diganggu oleh bayangan-bayangan yang mengejar atau jeritan dari dunia lain. Malam-malam mereka menjadi lebih nyenyak.
dan pekerjaan yang tadinya terasa menegangkan kini berubah menjadi rutinitas yang menenangkan. Beberapa minggu kemudian Nyai Sari datang berkunjung ke perkebunan untuk melihat mereka. Wanita tua itu tersenyum lembut sambil membawa sekantong teh hasil perkebunan sebagai hadiah, mengatakan bahwa ini dibuat dari daun teh terbaik yang dipetik dari kebun yang kini tidak lagi dihuni oleh arwah penasaran. Ketiganya menerima teh itu dengan rasa syukur dan dalam, menyadari bahwa apa yang telah mereka lalui adalah pengalaman yang mengubah mereka. Di suatu sore yang cerah, Rahmat duduk di teras rumah Mes sambil menikmati teh yang dibuatnya dari daun-daun teh hadiah Nyai Sari. Ia memandang ke arah kebun yang kini tampak sangat indah di bawah sinar matahari senja. Bunga-bunga liar bermekaran dan burung-burung kecil berkicau di antara pepohonan. Suasana begitu damai, seakan semua kejadian menyeramkan itu hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Semua akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, bisik Rahmat pada dirinya sendiri sambil menyesap teh hangatnya. Kini ketika matahari terbenam, Rahmat, Tony, dan Sari tidak lagi merasa cemas atau takut. Mereka malah sering berkumpul di teras, bercerita dan tertawa, mengenang pengalaman mereka dengan hati yang lapang. Cerita tentang Elizabeth tidak lagi menjadi bayangan menyeramkan, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan kedamaian. Perkebunan teh itu akhirnya kembali menjadi tempat yang damai, di mana alam dan manusia hidup berdampingan tanpa gangguan dari masa lalu. Dan bagi Rahmat, Tony, dan Sari, tempat itu bukan hanya tempat kerja, tapi rumah kedua yang mengajarkan mereka arti keberanian, pertemanan, dan ketenangan saat ada masalah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.